Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Karina Febriantin, SIPM IPOL, dosen tetap Prodi Ilmu Pemerintahan Universitas Singapura Bangsa Karawang. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya ingin menyampaikan terkait mata kuliah yang saya ampu, yang sesuai dengan bidang keahlian saya, yaitu mata kuliah Studi Konstitusi dan Lembaga Negara. Mata kuliah ini ditujukan untuk mahasiswa ilmu pemerintahan semester 3 dengan kode mata kuliah GOV 61314 berbobot 2 SKS. Diselenggarakan dalam 16 pertemuan tatap muka dengan rincian 14 kali pertemuan materi dan 2 kali untuk pertemuan masing-masing ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Mata kuliah ini membahas tentang berbagai hal mengenai konsep teoritis konstitusi, konstitusionalisme, kedudukan, sifat, materi, muatan konstitusi. Tidak hanya itu, mata kuliah ini juga akan membahas terkait kajian yang mencangkup berbagai hal mengenai konstitusi di Indonesia yang akan diperkaya dengan studi kasus dan diskusi agar mahasiswa mampu mencapai tujuan dari pembelajaran, sehingga memiliki kompetensi sesuai dengan capaian pembelajaran mata kuliah ini. Setelah mengikuti perkuliahan ini, diharapkan mahasiswa mampu menjelaskan konsep teoritis konstitusional. Pada akhir mata kuliah, mahasiswa diharapkan mampu merekomendasikan solusi untuk menyelesaikan permasalahan terkait fenomena konstitusi yang terjadi pada saat ini. Adapun capaian pembelajaran lulusan atau CPL Prodi pada mata kuliah ini meliputi CPL 1 PLO 1, CPL 2 PLO 2, CPL 3 PLO 3, dan CPL 4 PLO 10 yang telah tertuang dalam RPS dan telah divalidasi oleh Ketua Prodi dan Gugus Pengendali Mutu Prodi. Capaian pembelajaran mata kuliah yang diharapkan antara lain CPMK 1, mahasiswa mampu menelaah konsep, makna, perkembangan, kedudukan, sifat, dan materi muatan konstitusi. CPMK 2, mahasiswa mampu menjelaskan konsep nilai konstitusi, budaya konstitusi, bentuk negara, dan pemerintahan dan negara hukum. Selanjutnya, CPMK 3, mahasiswa mampu menganalisis hubungan antar lembaga negara, perbandingan konstitusi, dan perubahan konstitusi. Dan CPMK keempat, mahasiswa merekomendasikan solusi dan menyelesaikan permasalahan terkait interpretasi dan penemuan hukum oleh Hakim Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung. Untuk delivery, saya memberikan materi serta RPS yang dapat diunduh langsung oleh mahasiswa pada sistem e-learning Siska Universitas Singapura Bangsa Karawang, serta presentasi interaktif yang langsung dilakukan secara tatap muka untuk mendukung pemahaman mahasiswa. Materi yang saya sampaikan didukung oleh beberapa media pembelajaran berupa video, kuis interaktif, juga Zoom, Google Classroom, LMS sebagai media pendukungnya. Aksi pada mata kuliah ini melibatkan komunikasi dua arah antara dosen dan mahasiswa berupa diskusi, tanya jawab, kolaborasi, dan refleksi bersama. Assessment ataupun sistem penilaian yang saya lakukan dalam mata kuliah ini mencakup asesmen formatif untuk penilaian proses yang dilakukan melalui kuis, tugas proyek, individu, dan kelompok, serta penilaian sikap dan keterampilan sesuai RPS. Selanjutnya, asesmen sumatif untuk penilaian akhir berupa UTS, UAS. Model pembelajaran yang digunakan dalam mata kuliah ini adalah experimental learning, conceptual learning, dan project-based learning dengan metode small group discussion, presentasi interaktif, simulation, kolaboratif kelompok, dan respon kreatif. Referensi yang saya gunakan dalam mata kuliah ini ada beberapa buku referensi karya berbagai ahli, serta artikel jurnal bereputasi yang memiliki nilai kebaharuan agar mahasiswa mampu mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi
masa kini. Baik, berikut adalah video proses pembelajaran daring menggunakan media Zoom pada mata kuliah Studi Konstitusi dan Lembaga Negara dengan materi pada pertemuan pertama yakni pengertian, makna, dan perkembangan konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Mari kita simak bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya, adik-adik mahasiswa. Gimana kabarnya? Waalaikumsalam. Sehat? Sehat Ibu, Assalamualaikum, Alhamdulillah. sehat Bu. Sehat Ibu. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Di pertemuan kali ini, pertemuan pertama, mata kuliah Studi Konstitusi dan Lembaga Negara, yang dimana di pertemuan pertama saya akan menjelaskan mengenai pengertian, makna, dan perkembangan Konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, berbicara mengenai konstitusi, ada yang tahu nggak konstitusi itu apa? Ayo, konstitusi. Coba, ada yang bisa menyampaikan menggunakan bahasa sederhana? Ayo, Riza, konstitusi itu apa? Iya Bu. Jadi kalau eh, sepemahaman saya gitu ya, konstitusi itu sebetulnya lahir atau berfungsi untuk mencegah hadir kekuasaan yang absolut. Jadi kayak sebuah batasan atau buku panduan utama gitu untuk Oke, membentuk atau membatasi kekuasaan seperti itu Bu. oke, bagus ya. Mungkin ada yang mau memberikan penjelasan lagi. Apa sih pengertian dari konstitusi yang kamu tahu? Ya, ada? Mungkin Sulis mau memberikan penjelasan apa sih konstitusi itu, Sulis? Eh, Sesuai dengan pemahaman saya, kalau menurut saya tuh konstitusi itu seperti hukum dasar tertinggi Bu yang menjadi pedoman dalam Betul. penyelenggaraan suatu negara seperti Ya, pembagian kekuasaan seperti itu oke, Ibu. bagus ya. Ya, bagus ya. Baik itu Riza, pemaparannya dan Sulis ya benar bahwa konstitusi itu secara simpel ya, secara sederhana merupakan dasar dari sebuah negara yang dimana berisi aturan-aturan ya yang perlu dijalankan ya dalam pelaksanaan pemerintahan gitu. Yang dimana berbicara mengenai konstitusi ini tidak terlepas dari kita harus memahami dulu sejarah konstitusi. Nah, Thomas Hobbes pada tahun 1588 sampai 1879 dalam bukunya Leviathan, dia mengajukan suatu argumentasi tentang kewajiban politik yang disebut kontrak sosial yang mengimplikasikan pengalihan kedaulatan kepada primus inter pares yang kemudian berkuasa secara absolut atau mutlak yang kemudian negara dalam pandangan Hobbes cenderung seperti monster Leviathan. Nah, dalam pemikirannya, Thomas Hobbes tak lepas dari pengaruh kondisi zamannya. Pada saat itu zaman monarki, yang dimana dia cenderung membela monarki absolut atau kerajaan mutlak. Dengan konsep divine right yang menyatakan bahwa penguasa di bumi merupakan pilihan Tuhan, sehingga ia memiliki otoritas tidak tertandingi. Nah, pada zaman Raja Louis ke-14, berhasil menerapkan absolutisme dan negara terpusat. Nah, ada beberapa contoh konstitusi yang terkenal di berbagai negara. Yang pertama ada Magna Carta di Inggris, ada Bill of Rights and Declaration of Independence dalam sejarah Amerika Serikat, dan Declaration des Detroit de Elhom et du Citoyen di Prancis. Ya, lanjut. Sejarah perkembangan konstitusi. Ya, secara etimologis antara kata konstitusi, konstitusional, dan konstitusionalisme ini memiliki arti yang sama. Tetapi penggunaan dan penerapannya berbeda, yang dimana konstitusi adalah segala sesuatu ketentuan dan aturan mengenai ketatanegaraan
atau undang-undang dasar suatu negara. Sedangkan konstitusionalisme adalah suatu pahamnya, ya, suatu paham mengenai pembatasan kekuasaan dan hak-hak jaminan hak-hak rakyat melalui konstitusi. Nah, dalam berbagai disiplin ilmu, baik dari hukum tata negara dan ilmu politik, kajian tentang ruang lingkup paham konstitusi atau konstitusionalisme, ini ada beberapa hal yang dipelajari. Yang pertama, mengenai anatomi kekuasaan atau kekuasaan politik yang dimana tunduk pada hukum. Yang kedua adalah jaminan dan perlindungan hak-hak asasi manusia. Dan yang ketiga, peradilan yang bebas dan mandiri. Serta yang keempat, pertanggungjawaban kepada rakyat melalui akuntabilitas publik sebagai sendi utama dari asas kedaulatan rakyat. Dan nanti empat hal ini kita akan pelajari lebih dalam lagi di pertemuan selanjutnya ya. Oke. Nah, keempat prinsip di atas merupakan syarat bagi suatu pemerintah yang konstitusional, ya. Adapun ciri pemerintah yang konstitusional itu apa saja sih, gitu ya? Yaitu yang pertama, perlu pemerintah memperluas partisipasi politik, ya. Yang kedua, pemerintah yang konstitusionalisme atau konstitusional itu harus memberikan kekuasaan legislatif kepada rakyat. Dan yang selanjutnya menolak pemerintah yang otoriter dan sebagainya. Ini berdasarkan referensi dari Buyung tahun 95 ya. Lanjut. Ya. Nah, sekarang kita memasuki mengenai definisi dan pengertian konstitusi dari berbagai ahli, ya. Yang pertama dari Profesor Sutarjo Widjo Subroto, yang dimana beliau mengatakan bahwa konstitusi adalah sejumlah ketentuan hukum, ya, yang dimana disusun ya secara sistematik untuk menata dan mengatur pada pokok-pokok struktur dan fungsi pemerintahan, yang termasuk salah satunya mengenai kewenangan dan batas kewenangan lembaga-lembaga negara di suatu eh, negara ya, kayak gitu. Oke, lanjut. Konstitusi menurut Prof. Jimli Asidiki, ya, beliau mengatakan bahwa konstitusi adalah hukum dasar yang dijadikan pegangan ya dalam penyelenggaraan suatu negara, yang dimana konstitusi dapat berupa konstitusi yang tertulis ya, hukum dasar yang tertulis yang biasa kita ketahui ya, yang kita sebut undang-undang dasar, dan dapat pula yang tidak tertulis gitu ya. Jadi konstitusi jelas tidak identik dengan undang-undang dasar. Nah, pada kerajaan Inggris ya, kerajaan Inggris merupakan negara yang tidak mempunyai naskah konstitusi yang tertulis dan terkodifikasi. Jadi ingat, konstitusi itu ada dua jenisnya, ada yang tertulis, ada yang tidak tertulis. Jadi tidak bisa disamakan konstitusi sama dengan undang-undang dasar, tetapi undang-undang dasar adalah bagian dari konstitusi tertulis. Ini menurut Prof. Jimli Asidiki. Lanjut ya. Konstitusi berasal dari bahasa Prancis, yang dimana berasal dari kata konstituer, ya, yang artinya membentuk. Dilihat dari peristilahannya, konstitusi diartikan sebagai pembentukan suatu negara atau menyusun dan menyatakan suatu negara. Undang-undang dasar berasal dari terjemahan bahasa Belanda atau grondwet, bahasa ya katanya ya. Wet artinya undang-undang dan grond artinya tanah atau dasar. Constitution dalam bahasa Indonesia disebut konstitusi yang diartikan oleh para sarjana politik adalah sesuatu yang lebih luas, yaitu keseluruhan dari peraturan-peraturan tertulis
yang mengatur secara mengikat cara bagaimana suatu pemerintah diselenggarakan dalam suatu masyarakat. Ya, jadi konstitusi itu merupakan peraturan-peraturan yang tertulis maupun yang tidak tertulis yang mengatur dan mengikat ya suatu pemerintahan diselenggarakan dalam suatu masyarakat. Intinya seperti itu, ya. Konstitusi dalam bahasa Latin ini berasal dari dua kata, cum dan statuere. Ya, cum artinya bersama dengan dan statuere ini artinya membuat sesuatu agar berdiri atau mendirikan atau menetapkan. Jadi, konstitusi berarti menetapkan sesuatu secara bersama-sama. Van Apeldoorn ini mengatakan Undang-Undang Dasar adalah bagian tertulis dari suatu konstitusi. Sedangkan konstitusi adalah memuat baik peraturan tertulis maupun tidak tertulis. Ini penjelasan dari Prof. Sri Sumantri. Beliau mengatakan bahwa konstitusi sama dengan undang-undang dasar. Hal ini sesuai dengan praktek ketatanegaraan di sebagian besar negara-negara di dunia termasuk di Indonesia. Ini AC S. Wade dalam bukunya Constitutional Law, Undang-Undang Dasar adalah naskah yang memaparkan rangka dan tugas-tugas pokok dari badan-badan pemerintahan suatu negara dan menentukan pokok-pokoknya cara kerja badan-badan tersebut. Nah, ini penjelasan konstitusi dari Prof. Herman Heller. Beliau menyatakan ya dan membagi pengertian konstitusi menjadi tiga hal. Yang pertama, konstitusi adalah mencerminkan kehidupan politik di dalam masyarakat ya sebagai suatu kenyataan yang dimana mengandung pengertian politis dan sosiologis. Dan yang kedua, konstitusi merupakan suatu kesatuan kaidah yang hidup dalam masyarakat. Jadi mengandung pengertian yuridis. Dan yang ketiga, konstitusi yang tertulis ya dalam suatu naskah sebagai undang-undang yang tertinggi yang berlaku dalam suatu negara. Dalam memahami sebuah konstitusi, konstitusi itu mengandung berbagai pengertian. Ada pengertian dan makna filosofis ya yang terkandung di dalamnya. Ada makna dan pengertian politis ya yang terkandung di dalam konstitusi, ada makna sosiologis dan historis. Ya, nanti kita akan pelajari lebih dalam lagi ya di sesi selanjutnya. Oke, jadi dapat disimpulkan bahwa pengertian undang-undang dasar itu harus dihubungkan dengan pengertian konstitusi, ya, sehingga undang-undang dasar merupakan sebagian dari pengertian konstitusi, yaitu konstitusi yang tertulis saja, ya, dan tidak hanya bersifat yuridis saja, melainkan mengandung pengertian logis dan politis. Ya, nah ini Casey Ware, dia mengartikan konstitusi sebagai keseluruhan sistem ketatanegaraan dari suatu negara yang dimana berupa kumpulan peraturan-peraturan yang membentuk, mengatur, atau memerintah dalam suatu negara yang dimana konstitusi memiliki pengertian dalam arti luas dan arti sempit. Yang pengertian arti dalam arti luas ya, konstitusi merupakan himpunan peraturan yang mendasari serta mengatur pemerintahan dalam menyelenggarakan tugas-tugasnya. Nah, konstitusi dalam arti sempit yaitu sekumpulan peraturan
yang legal dalam ketatanegaraan suatu negara yang dimuat dalam suatu dokumen atau beberapa dokumen yang terkait satu sama lain ya. Itu pengertian dalam arti luas dan pengertian dalam arti sempit ya. Oke, lanjut. Konstitusi adalah seperangkat aturan atau hukum yang berisi ketentuan tentang bagaimana pemerintah diatur dan dijalankan. Nah, jadi oleh karena itu, aturan atau hukum yang terdapat dalam konstitusi itu harus mengatur hal-hal yang amat mendasar dalam suatu negara. Jadi, konstitusi itu dapat dikatakan pula sebagai hukum dasar. Ya, tadi sudah disampaikan ya di awal oleh Riza dan tadi oleh Sulis ya, gitu. Yang dimana dijadikan pegangan dalam penyelenggaraan suatu negara, gitu. Nah, ini contoh-contoh konstitusi ya yang tertulis ya dari berbagai negara. Yang pertama ada dari Indonesia ya, ada Undang-Undang Dasar 1945. Ini jenis konstitusi tertulis. Nah, ini ada The Constitution of India ya dari India dan The Constitution of the United States of America ya gitu. Lanjut. Nah, berbicara mengenai konstitusi ya. Konstitusi dan undang-undang dasar itu sama atau tidak? Nah, tadi sempat disinggung ya. Banyak yang menyamakan antara undang-undang dasar sama konstitusi itu adalah sama ya. Padahal sebenarnya merupakan hal yang berbeda ya. Bahwa konstitusi merupakan apa namanya mempunyai pengertian yang lebih luas dibandingkan undang-undang dasar. Ya, banyak yang menyamakan begitu saja. Misalnya, Undang-Undang Dasar Amerika Serikat sering disebut Konstitusi Amerika Serikat. Begitu juga pengalaman di Indonesia pada tahun 1945 yang dimana menggunakan istilah Konstitusi RIS, bukannya Undang-Undang RIS ya. Konstitusi lebih luas dari Undang-Undang Dasar ya. Jadi tidak bisa disamakan ya. Konstitusi adalah hukum dasar ya. Sedangkan Undang-Undang Dasar adalah hukum dasar yang tertulis. Jadi, pada intinya, Undang-Undang Dasar itu merupakan bagian dari konstitusi yang bentuknya tertulis, ya. Herman Heller mengatakan bahwa Undang-Undang Dasar adalah konstitusi yang tertulis, gitu ya. Oke, nah sebelum ini saya sudah menjelaskan mengenai pengertian, definisi, serta sejarah dari konstitusi secara singkat. Mungkin ada yang ingin ditanyakan eh, dari adik-adik mahasiswa semuanya. Silakan yang ingin bertanya, boleh. Oke, dari Riza ya. Oke, silakan Riza. Ya Bu, suara Wah, saya terdengar? oke. Terdengar Bu? Oke, terdengar. Wah, terima kasih ya. Banyak sekali ya yang bertanya. Baik, boleh silakan. Iya Bu, tadi kan sudah dijelaskan secara historis ya bahwa eh, wacana atau gagasan konstitusionalisme itu terlahir untuk merespon ancaman dari penguasa yang melakukan tindakan sewenang-wenang gitu atau dari pemerintahan yang absolut atau otoriter. Nah, eh, dari yang saya tahu, doktrin limited government juga menegaskan bahwa kekuasaan negara yang tidak dibatasi itu cenderung terakumulasi secara hegemonik dan merugikan untuk hak-hak warga negara yang ada. Nah, yang jadi pertanyaan saya, lantas bagaimana konstitusi dapat berfungsi secara efektif sebagai instrumen pembatas kekuasaan penguasa dalam praktik ketatanegaraan gitu, Bu? Itu pertanyaan Oke, saya, Bu. oke. Terima kasih, Riza.
Ibu. Oke, selanjutnya Norma. Baik Ibu, terima kasih. Saya izin bertanya mengenai materi yang sedang kita bahas. Saya masih ingin memperdalam mengenai pemahaman tentang konstitusi. Menurut Ibu, apa sih makna filosofis dari pernyataan bahwa konstitusi ini adalah hukum dasar tertinggi? Terima kasih Ibu. Oke, oke, boleh, silakan. Zalfa. Baik Ibu, terima kasih sebelumnya. Tadi kan saya dengar ada materi mengenai konstitusi tertulis dan juga yang nggak tertulis ya Bu. Nah itu Iya, menurut Ibu apa sih perbedaan mendasarnya dari konstitusi tertulis dan juga nggak tertulis Ibu? Terima kasih sebelumnya. oke. Oke, lanjut. Silakan. Tadi siapa lagi? Ada yang bertanya lagi? Norma ya? Tadi Sudah bertanya Ibu tadi. tadi ada 3 orang ya yang bertanya. Oke, Liza tolong dilihat chatnya ya. Oke, tadi tolong ditulis pertanyaannya. Oke, saya akan menjawab dulu pertanyaan dari Zalfa ya. Tadi bertanya mengenai makna filosofis ya, konstitusi sebagai hukum dasar tertinggi. Benar ya? Iya betul Ibu. Oke, baik. Saya akan jawab ya, Norma. Baik, berbicara mengenai makna filosofis, konstitusi sebagai hukum dasar tertulis, secara filosofis, pernyataan ini bersumber dari Schuffenbau teori, yang dimana teori hierarki hukum oleh Hans Kelsen. Teori tersebut menegaskan bahwa konstitusi menempati puncak tertinggi tata hukum nasional atau supremasi konstitusi. Makna filosofisnya ini meliputi beberapa hal. Yang pertama, yang sumber dasar dari segala sumber hukum, yang dimana semua aturan hukum yang dibuat di bawahnya seperti undang-undang atau peraturan daerah wajib bersumber dan tidak boleh bertentangan dengan konstitusi. Nah, yang kedua, cerminan cita-cita bangsa. Jadi konstitusi itu memuat nilai-nilai fundamental jiwa bangsa serta tujuan hidup bersama yang paling hakiki ya. Terus yang ketiga adalah sebagai alat uji keabsahan, menjadi tolak ukur utama untuk menilai apakah sebuah kebijakan publik atau tindakan penguasa itu sah secara moral dan hukum. Jadi jika berbicara mengenai makna filosofis ya, sebagai hukum dasar tertinggi, konstitusi itu merupakan sumber dari segala hukum, sebagai sumber segala hukum ya, terus juga cermin dari cita-cita bangsa ya, serta sebagai alat uji keabsahan untuk menjadi tolak ukur dalam menilai apakah sebuah kebijakan publik atau tindakan penguasa ini secara sah ya, itu sah secara moral maupun hukum gitu ya. Oke, gimana Zalfa? Ibu mohon maaf itu sepertinya bukan pertanyaan saya, itu pertanyaan dari Norma. Oh ya, oke, itu berarti Iya, pertanyaan Norma ya. iya Oke, Ibu. Baik. baik. Terus pertanyaan Zalfa yang mana, Dek? Pertanyaannya, silakan. Ibu tadi jawab mengenai filosofis itu pertanyaan dari Norma. Pertanyaan saya itu mengenai perbedaan dari tertulis dan juga tidak tertulis Ibu. Oke, pertanyaan. Oke, oke. Nah, perbedaan mendasar mengenai konstitusi tertulis maupun yang tidak tertulis ya. Nah, ini kita harus tahu dulu, kita harus bandingkan kayak gimana sih
dari konstitusi yang bentuknya tertulis ya, dari karakter bentuk fisiknya, tingkat kepastiannya, prosedur perubahannya ya. Yang pertama, konstitusi tertulis. Ini dari bentuk fisiknya dikodifikasikan secara formal ke dalam satu atau beberapa naskah dokumen resmi. Jadi dia ada bentuk fisiknya ya. Sedangkan kalau konstitusi tidak tertulis, ini hanya berupa prinsip, nilai, kebiasaan, ketatanegaraan, dan konvensi ya yang namanya apa lebih ke bagaimana ke nilai-nilai, aturan-aturan, kebiasaan-kebiasaan, prinsip-prinsip yang tidak tertulis gitu. Jadi tidak ada bentuk fisik dokumennya gitu. Nah, dari tingkat kepastiannya, kalau konstitusi tertulis itu sangat tegas karena memberikan kepastian hukum secara tertulis bagi masyarakat ya. Nah, namun kalau konstitusi tidak tertulis ya, tingkat kepastiannya ini cenderung lebih fleksibel ya dibandingkan konstitusi tidak tertulis ya. Dan eh, dia juga bertumpu pada kesepakatan moral dan kepatuhan politik gitu. Nah, untuk prosedur perubahannya ini memerlukan tahapan khusus ya kalau untuk konstitusi tertulis ya. Jadi ada tahapan khusus dan amandemen formal untuk mengubah pasal-pasalnya. Jadi nggak dengan mudah gitu ya melakukan perubahan gitu ya. Jadi agak kaku dan rigid gitu ya. Sedangkan kalau konstitusi tidak tertulis, ini prosedur perubahannya dapat berubah secara alami mengikuti perkembangan zaman atau konvensi baru. Nah, ini contoh-contohnya. Nah, kalau contohnya itu contohnya kalau untuk untuk konstitusi tertulis itu adalah Undang-Undang Dasar 1945. Itu contohnya konstitusi di Indonesia ya yang bentuknya tertulis. Terus juga ada konstitusi Amerika Serikat, itu juga tertulis ya. Nah, kalau konstitusi yang tidak tertulis ini bisa dilihat yaitu konstitusi di Inggris Raya ya pidato kenegaraan presiden bentuknya atau musyawarah adat ya itu contohnya ya jadi itu contoh nyatanya ya perbandingan perbedaan antara konstitusi tertulis maupun tidak tertulis gitu ya Zalfa. Baik, Ibu paham. Terima kasih penjelasannya. Oke, sama-sama. Baik, oke. Pertanyaan yang Riza ya terkait dengan fungsi ya konstitusi sebagai instrumen pembatas kekuasaan ya. Jadi kalau berbicara mengenai konstitusi itu harus dapat menjadi instrumen dalam membatasi kekuasaan suatu institusi di sebuah negara ya karena tanpa pembatasan kekuasaan apa namanya bisa terjadi kesewenang-wenangan ya dalam pelaksanaan kehidupan bernegara, yang dimana konstitusi bekerja membatasi ruang gerak penguasa demi mencegah terjadinya tirani dan penyalahgunaan kewenangan. Instrumen ini ditegakkan melalui tiga mekanisme ya, yang dimana ada beberapa hal. Yang pertama terkait penerapan pemisahan kekuasaan atau separation of powers, mungkin pernah dengar ya. Nah, yang dimana membagi kekuasaan secara tegas ke dalam fungsi eksekutif, legislatif, dan yudikatif yang dimana agar tidak terpusat di satu tangan gitu. Jadi ada yang namanya check and balances. Nah, yang kedua nih, ini ada hubungannya adalah sistem pengawasan dan keseimbangan. Ya, tadi check and balances tadi. Ini memberikan hak bagi setiap lembaga untuk saling mengawasi dan mengimbangi kebijakan satu sama lain gitu. Dan yang ketiga adalah jaminan hak asasi manusia, menetapkan batas hukum yang tidak boleh dilanggar
oleh penguasa saat berhadapan dengan hak-hak sipil negara gitu. Jadi kalau misalnya bertanya mengenai fungsi konstitusi sebagai instrumen pembatas, itu ada tiga hal yang bisa dijelaskan, yaitu terkait dengan penerapan pemisahan kekuasaan, ya, menjadi tiga kekuasaan, yaitu eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Ada sistem pengawasan dan keseimbangan atau check and balances, yang dimana memberikan hak untuk setiap lembaga negara dapat mengawasi dan mengimbangi kebijakan satu sama lain. Dan yang ketiga adalah jaminan hak asasi manusia, yang dimana harus dijunjung tinggi gitu ya, hak-hak sipil warga negara gitu. Oke, gimana Riza? Iya, Bu, dapat dipahami, Bu. Oke, ada lagi tadi yang bertanya? Ada lagi? Oke, sudah ya berarti ya. Oke, terima kasih semuanya terkait dengan pertanyaan yang telah disampaikan. Semoga materi yang saya sampaikan dapat memberikan pengetahuan eh, lebih dalam untuk kalian, dan kalian juga jangan terpaku pada materi yang saya berikan. Bisa kalian explore, bisa kalian cari tahu lebih dalam mengenai konstitusi itu seperti apa sih gitu ya. Banyak referensi yang bisa kalian dapatkan ya. Ini saya akan share. Ini ada beberapa ya rekomendasi bacaan mengenai konstitusi. Nanti kalian bisa pelajari lebih dalam lagi ya. Dan mungkin itu saja terkait dengan perkuliahan materi hari ini. Saya cukupkan. Terima kasih atas antusiasmenya ya. Kita ketemu lagi minggu depan. Semoga di sesi selanjutnya kalian selalu sehat, selalu semangat ya, ya, dan lebih antusias lagi ya. Terima kasih untuk semuanya. Sehat-sehat. Saya tutup dengan ucapan hamdalah. Alhamdulillahirobbil alamin. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi Terima kasih, wabarakatuh. Ibu. Oke, sebelumnya Terima boleh kasih. dong dinyalakan semuanya. Coba Bu Karin pengen lihat. Oke, ya boleh dinyalakan. Saya pengen screenshot. Silakan. Ya, oke. Satu, dua, tiga. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ibu. Salam, Terima Bu. kasih Terima semuanya. kasih banyak Ibu. Terima kasih, Bu.